Selamat tahun baru adik-adik. Selamat tahun baru. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, memasuki awal tahun ini, yuk sama-sama kita belajar lebih mengenalkan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini Bapa. Sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk sama-sama kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, di tahun baru pasti ada sukacita. Mari kita bersukaria. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, giliranmu
Adik-adik, saat ini tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Berikan telinga, berikan mata, berikan hati untuk Tuhan, untuk memuji, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, adik-adik. Kita katakan seperti wanita. Selamat tahun baru buat kita semua. Sukacita yang baru, harapan yang baru, kemenangan-kemenangan yang baru. Adik-adik, selamat tahun baru semuanya. Tuhan memberkati kita di tahun 2021. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada tahun 2021 ini, tahun yang baru ini Tuhan, kami siap untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi orang tua kami, dan bagi banyak orang. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan, berbicara Engkau kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, puji Tuhan, tahun yang baru tentunya kita punya semangat yang baru ya. Tahun yang baru ini adalah tahun yang akan kita jalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, untuk menjadi berkat di tahun yang baru ini, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang Bang Christian ambil dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayatnya
yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Tapi semua ini tidak akan dibacakan oleh Bang Christian, tetapi kita akan dengar ceritanya. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem dan kemudian Maria dan Yusuf menyambut kedatangan bayi itu, kelahiran bayi itu dengan sukacita, mereka memeliharanya. Kebiasaan orang Yahudi, adik-adik, pada usia 8 hari sesuai dengan perjanjian Tuhan kepada Bapak Abraham untuk anak-anak mereka disunat pada usia 8 hari. Demikian juga Yusuf dan Maria pergi ke bait Allah membawa bayi Tuhan Yesus itu untuk disunat. Waktu itu ternyata mereka di bawah pimpinan kuasa daripada Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tetapi kita bisa rasakan kehadirannya lewat hal-hal yang baik yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, adik-adik, waktu Maria dan Yusuf pergi ke bait Allah, di sana ada seorang bapak yang sudah tua namanya Simeon. Siapa namanya adik-adik? Simeon. Nah, Simeon ini adalah seorang yang cinta kepada Tuhan, yang senang berdoa, yang senang membaca Alkitab. Dia datang ke bait Allah oleh kuasa Roh Kudus. Dan pada masa hidupnya, Tuhan sudah berbicara kepada Bapak Simeon ini bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat juru selamat lahir, yaitu Tuhan Yesus. Dan benar saja pada masa tuanya itu dia tidak mati, tapi Tuhan Yesus sudah lahir. Dan kemudian ketika dia datang ke bait Allah oleh kuasa Roh Kudus, oleh pimpinan kuasa Tuhan, dia bertemu dengan Maria dan Yusuf. Dan luar biasanya adik-adik, ketika dia bertemu dengan Maria dan Yusuf, Bapak Simeon ini langsung mengatakan sesuatu perkataan yang luar biasa kepada anak itu, kepada bayi Tuhan Yesus itu. Dia mengatakan di ayat yang ke-28, Lukas pasal 2 ayat yang ke-28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Nah, ketika lihat bayi itu, Yesus yang masih bayi dibawa ke sana, Bapak Simeon yang sudah tua ini menyambut Tuhan Yesus, menggendongnya. Kemudian dia memuji Allah. Dia mengatakan di ayat yang ke-29, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Wah, dia mengatakan, "Tuhan, sekarang boleh Tuhan, aku dipanggil oleh Tuhan. Karena aku sudah melihat keselamatan yang daripadamu." Dia melihat Tuhan Yesus, hatinya penuh dengan pujian, hatinya bersuka cita, hatinya bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini Bang Christian buat sukacita karena juru selamat. Jadi Simeon bersuka cita karena juru selamat. Karena dia bersuka cita akan kehadiran daripada juru selamat, maka Simeon mengucapkan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita bersuka cita juga karena kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur seperti Simeon. Karena Tuhan Yesus lahir menjadi juru selamat di dalam hidup adik-adik dan juga Bang Christian. Menolong kita menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus?
Puji Tuhan, adik-adik pada mau mengucap syukur kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, adik-adik, kemudian kita belajar pelajaran yang kedua ketika kita juga sudah mengenal atau bertemu dan mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita memberitakan Tuhan Yesus. Adik-adik, di dalam firman Tuhan ini juga ada satu contoh. Ada seorang perempuan, ini juga sama-sama tua, namanya Hana. Siapa namanya? Hana. Hana ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia mencintai atau mengasihi Tuhan. Dia senang beribadah kepada Tuhan. Dia senang berdoa. Dia membaca Alkitab. Bahkan dia, kata firman Tuhan, dia berdoa dan juga berpuasa. Kita baca ya di ayat yang ke-36 dan 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dia seorang yang rajin beribadah. Adik-adik rajin beribadah? Puji Tuhan, adik-adik, Bang Christian sudah melihat bahwa setiap hari Minggu adik-adik rajin beribadah, sekalipun online, rajin menghafal firman Tuhan, rajin beribadah. Puji Tuhan. Nah, ini bukan hanya rajin beribadah, dia seorang yang cinta Tuhan. Hana seorang yang rajin beribadah, berdoa dan berpuasa, tapi ketika itu dia juga bertemu dengan Tuhan Yesus yang dibawa ke bait Allah. Padahal Tuhan Yesus masih anak bayi. Kemudian dia mengatakan seperti ini di ayat yang ke-38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, berbicara tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi Ibu Hana ini menceritakan siapa Tuhan Yesus, bahwa dia adalah juru selamat yang datang untuk membebaskan adik-adik, Bang Christian, semua orang Israel dari hukuman dosa. Jadi Ibu Hana ini memberitakan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita belajar 2 hal hari ini, yaitu yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tahun yang baru ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan adik-adik. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, kita memberitakan Tuhan Yesus, menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada siapapun yang kita temui, supaya mereka memperoleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik, kita juga mencontoh tadi Simeon dan juga Hana untuk kita rajin berdoa, rajin beribadah, dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Maka kalau kita melakukan ini, kita akan menang di tahun 2021 dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Bapa, kami bersyukur karena
Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut Tuhan Yesus dengan syukur dan menjalani hari-hari kami dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kemudian kami juga belajar untuk kami memberitakan tentang Engkau kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati semua anak-anak kami. Di tahun 2021 ini kami memberkati mereka. Biarlah Tuhan menambahkan kepintaran mereka 10 kali lipat ya Tuhan di tahun ini. Tuhan memakai mereka menjadi berkat, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan talenta-talenta yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk tahun 2021 di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa kita menghafal ayat hafalan yang ada di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ya, untuk kita semua ayat hafalannya adalah Lukas pasal 2 ayat 30. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, selamat tahun baru.